Mas Diko, saat ini kan industri yang sedang seksi-seksinya adalah terkait dengan kendaraan listrik, kemudian ekosistem listrik gitu. Bagaimana Kendal menangkap peluang ini? Ya, kita udah ada beberapa yang investasi di bidang itu ya, di bidang baterai, salah satu komponen daripada baterai mobil listrik tersebut. Dan harapannya nanti ketika ini sudah diinvestasikan, nanti yang lainnya juga akan ikut berinvestasi gitu. Jadi memang harapan kita nanti kawasan industri Kendalnya juga bisa menjadi hub industri untuk energi terbarukan khususnya dari kendaraan listrik. Bagaimana terkait dengan lokasi beberapa pabrik dari luar wilayah gitu, misalkan Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, bagaimana Kendal juga menangkap peluang ini dan juga dari segi competitiveness tenaga kerjanya? Sebenarnya kalau kita nggak fokus bagaimana mengambil investasi dari luar daerah kemudian masuk ke Kendal, enggak. Tapi kita fokusnya bagaimana terus memperbaiki kawasan industri yang ada di Kendal. Karena kita percaya ketika kita memberikan pelayanan yang baik, kemudian pemerintah juga serius dalam penanganan investasi, industri, kemudian ekosistemnya semuanya kita siapkan, infrastruktur kita perhatikan, utility kita perhatikan, itu secara otomatis mereka juga akan tahu bahwa investasi di Kendal tuh enak, investasi di Kendal tuh ramah, bagus gitu. Karena menurut saya investasi itu mereka lebih ke kuping ke kuping gitu. Jadi dari mulut ke mulut si investor dia cerita dengan yang lainnya, kemudian cerita bahwa di Kendal bagus, Pemdanya juga mensupport, perizinan mudah dan lain sebagainya gitu. Otomatis kita nggak pernah melakukan apa-apa, mereka juga udah pindah sendiri ke Kabupaten Kendal. Dan ternyata memang banyak perusahaan-perusahaan di Kendal itu pindahan dari luar Kendal maupun dari luar negeri juga. Oke, bagaimana Kendal juga memastikan bahwa setelah mereka berinvestasi, mereka juga cukup baik gitu dalam pelayanan dan juga eksistensi di dalam berindustri di sana? Kalau kita dari dinas terkait, saya secara pribadi juga kadang-kadang melakukan tur ke kawasan industri, visit ke beberapa tenan untuk melihat progresnya, bagaimana kendalanya, ada kendala seperti apa, kemudian kita lihat kebutuhan mereka apa, tenaga kerjanya seperti apa, kualitasnya, apa yang perlu kita tingkatkan. Jadi kita selalu melakukan evaluasi, sehingga harapannya memang ke depan itu ekosistem investasi di Kendal itu semakin baik dan memang kita belanja masalah dengan mereka agar memperbaiki ke depan biar lebih bagus lagi. Jadi tidak hanya cuma dari segi kuantiti gitu ya untuk mendatangkan investasi, tapi juga dari segi kualitas ke depannya. Belajar dari tetangga Mas Diko, seperti misalkan Jawa Barat nih, yang banyak pabrik-pabrik yang melakukan relokasi karena buruh atau tenaga kerjanya ini meminta untuk dinaikkan dari segi upahnya. Bagaimana Kendal menghadapi atau belajar dari persoalan ini? Ya, kalau kita lihat memang di Kendal ini cukup baik karena memang kita memberikan fasilitasi kepada masyarakat khususnya yang ada di sekitar kawasan industri dengan beberapa program-program. Jadi pada prinsipnya dari Pemda ini harus memastikan bahwa ya ekosistem investasinya itu semuanya benar-benar baik termasuk dukungan dari masyarakat. Jadi memastikan bahwa seluruh masyarakat juga mendukung dan mereka juga bisa mendapatkan insentif atau mendapatkan added value, nilai tambah daripada adanya industri di Kendal. Oke, Mas Diko, dari tadi kan kita sudah berbicara bagaimana kemajuan yang begitu pesat di Kendal. Dengan tangan dingin Mas Diko selama menjabat dan menahkodai Kendal, pertanyaannya next kemana nih Mas Diko akan berlabuh? Apakah nextnya akan ke Jateng 1 nih? Kalau itu nanti kita lihat dinamika politiknya aja. Kan pendaftaran masih lama 27 Agustus. Tapi kira-kira sudah siap-siap ya Mas ya? Iya, kita fokus dulu karena masih ditugasi diamani sebagai Bupati Kendal hari ini. Jadi kita tetap fokus menjalankan tugas kita. Antusiasme masyarakatnya gimana nih Mas Diko sejauh ini? Alhamdulillah baik. Approval rate saya kalau di Kendal juga di angka 75%. Kemudian kalau bicara survei di provinsi juga bagus. Jadi semua kemungkinan ada. Kalau buat saya prinsipnya semakin manfaatnya besar semakin baik bagi saya. Kalau dari Pak Erlangga sendiri gimana nih restunya nih Mas Diko? Kalau dari Pak Erlangga ya memberikan saya 2 surat tugas. Yang pertama itu sebagai calon Bupati Kendal, yang kedua sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Jadi 2 surat tugas itu belum ada yang ditarik satupun sampai hari ini. Jadi artinya memang saya masih ditugaskan untuk terus mensosialisasikan dan menunjukkan kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan track record saya selama 3 tahun di Kendal. Oke, apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat begitu terkait dengan kinerja Anda selama ini dan kompetensi Anda untuk berlabuh ke Jateng 1?
Ya sebenarnya kalau masalah itu masyarakat yang bisa menilai. Saya rasa bagaimana selama ini saya 3 tahun menjabat di Kendal gitu. Tapi pada prinsipnya ketika saya diberikan amanah, yang saya kejar bagaimana bisa memberikan kontribusi yang terbaik.